Kita cari yang menurut kita baik. Yakinilah kebenaranmu, kejarlah sesuai keyakinanmu tanpa harus menyisihkan yang berbeda atau menghalangi orang menempuh yang berbeda. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, nanti kita bahas banyak di belakang. Nah, katanya Mil, kebebasan itu hanya untuk orang dewasa dan berakal, rasional. Semua prinsip-prinsip kebebasan yang nanti dibahas itu hanya untuk orang yang sudah dewasa. Anak-anak tidak kena hukum ini, tidak kena hukum prinsip kebebasan. Orang tua juga begitu. Ya, apalagi yang sudah agak pikun juga. Orang tua yang atau yang pikirannya tidak nyampe juga tidak masuk, tidak kena khitab kebebasan. Bebas itu hanya untuk orang dewasa dan berakal. Jadi kalau di sini ada yang merasa belum balik, belum dewasa, berarti tidak kena khitab untuk bebas. Kalian boleh tidak bebas, tapi orang dewasa harusnya dia bebas. Kalau dalam bahasa agamanya balik. Balik itu sampai. Dulu kalau di desa, kenapa diartikan sampai? Dewasa itu cirinya tanganmu sudah bisa nyampe ke telinga. Nah, itu ilustrasinya orang Jawa untuk mengartikan balik. Kalau di kitab-kitab kuning biasanya disebut mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk, berarti kamu dewasa. Kalau sebesar ini kok kalian masih kesulitan, saya susah ya Pak, mana baik mana buruk itu saya masih belum bisa membedakan, berarti kalian belum balik. Ya. Atau kadang-kadang kalau orang desa cirinya sudah sunat. Sudah sunat apa belum? Dengan asumsi kedewasaan itu dimulai ketika seorang anak punya kesadaran seksual. Dan kesadaran seksual itu dikorelasikan dengan sudah sunat apa belum. Ada yang belum sunat nggak di sini? Kalau belum sunat ya sunat. Oke, makanya kalau dalam Islam itu mu'alaf yang baru masuk Islam itu biasanya antara lain yang bikin mereka ngeri itu kan harus disunat. Karena ya kalau masih kecil disunat masih mending, kalau sudah besar kan susah disunatnya, kasihan dokternya. Karena dagingnya, kulitnya sudah alot itu. Oke, jadi hanya untuk orang dewasa dan berakal. Berarti apa? Manusia yang tidak bebas, manusia yang tidak bisa menggunakan kebebasannya, menerapkan prinsip kebebasan ini, sebenarnya dia bukan manusia yang dewasa, bukan orang yang rasional. Jadi kebalikan prinsipnya begitu. Nah, katanya Mil, prinsip paling dasar adalah setiap manusia bebas berpendapat dan bebas bertindak. Diakui atau tidak, kata Camil, kamu kan merasa begitu. Ngaji ini kita akhiri saat ini juga kan bisa. Itu berarti ngaji ini bebas. Atau kita lanjutkan sampai nanti jam 12 kan juga bisa. Wong itu suka-suka kita. Berarti apa? Di ngaji ini kita bebas. Jadi kamu setuju atau tidak dengan ngaji ini kan boleh. Berarti kita bebas berpendapat juga. Dan itu sebenarnya hakikat manusia di muka bumi, katanya Mil. Kebebasan itu sifatnya eksistensial. Eksistensial itu berarti orang itu eksis sebagai manusia atau tidak dilihat dengan parameter dia bebas atau enggak.
Kalau dia nggak bebas, ya berarti hakikatnya dia belum jadi manusia. Mungkin jadi mesin, mungkin jadi robot, mungkin jadi mainan, mungkin, tapi kamu belum manusia. Untuk jadi manusia, kamu harus jadi individu yang bebas duluan. Kamu boleh kuliah, boleh tidak. Kamu boleh belajar, boleh enggak. Kamu boleh minum, boleh enggak. Pilihlah sendiri. Nah, itu namanya bebas. Saya minum apa enggak kan pilihanku. Kamu tidak bisa maksa-maksa aku, merintah-merintah aku juga tidak bisa. Ini berarti saya bebas. Oke. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, ini kalimat terjemahan jadi agak rumit. Satu-satunya tujuan di mana manusia diperbolehkan, baik secara individual atau sosial, untuk melanggar kebebasan orang lain adalah dalam konteks melindungi diri. Jadi untuk well-beingmu, kalau bahasanya well-being itu kondisi yang baik, kebahagiaanmu yang dasar sebagai manusia, perlindungan dirimu dari gangguan, kamu boleh melanggar haknya orang lain. Kalau kamu terancam keselamatanmu, kamu boleh melanggar haknya orang lain. Contohnya banyak. Misalnya, kalau kamu sedang sakit gigi, kemudian ingin privasi, kemudian kamarmu kamu kunci, gak mau diganggu orang lain, itu kan kadang-kadang kamu melanggar haknya temanmu yang mau bertamu. Aku kan bebas bertamu, kok kamu kunci gimana? Nah, aku sedang sakit gigi ya. Itu kan dalam konteks perlindungan diri boleh. Orang tidak akan nganggap kamu salah di situ. Atau kamu kesakitan terus teriak, disuntik sama dokter misalnya. Wah, itu kan teriak, itu kan salah satu mekanisme perlindungan diri. Dan itu kadang-kadang melanggar haknya orang lain. Yang lain pengen tenang, kamu teriak-teriak. Nah, itu boleh untuk melindungi diri. Tapi nggak boleh, nggak ada alasan apa-apa tengah malam kamu teriak. Kecuali ada maling, ada rampok di rumahmu, ya teriak. Wong itu melindungi diri. Tetanggamu nggak akan marah datang, malam-malam teriak-teriak, ada maling ini loh. Iya, tapi jangan teriak dong, waktunya orang tidur loh. Ada maling ya nggak apa-apa teriak. Meskipun haknya tetanggamu dilanggar, wong kamu sedang butuh perlindungan, kamu ingin selamat. Nah, itu haknya orang lain dilanggar. Katanya Mill, tidak apa-apa dalam konteks untuk keselamatanmu, perlindungan diri. Ya. Yang ketiga, katanya Mill, satu-satunya tujuan di mana negara, penguasa, kekuasaan, aturan bisa diterapkan pada setiap orang meskipun berlawanan dengan keinginan mereka adalah untuk mencegah saling menyakiti hak orang lain. Jadi misalnya negara mengatur, kayak yang kemarin heboh itu kan, tolong masjid kalau masih jam 2 apa 3 malam, yo jangan keras-keras mikrofonnya. Melanggar haknya tetangganya masjid untuk tidur. Nah, ini prinsip ini dari John Stuart Mill. Kamu nggak boleh protes, negara kok ikut-ikut, ini kan urusan agama masing-masing. Lu enggak. Ada katanya Mill, untuk urusan tabrakan hak, negara boleh intervensi, boleh melanggar haknya orang. Jadi itu yang ketiga. Di situ negara harus hadir, nggak boleh diem saja. Negara nggak boleh, nah itu kan urusan agama masing-masing ya, kita nggak ikut campur, nggak boleh.
Katanya Mill, kalau ada tabrakan hak dalam anggota komunitas, yang punya kekuasaan dalam komunitas itu punya hak untuk intervensi. Jadi itu prinsip kebebasan yang ketiga. Jadi di Indonesia ini kan kadang kebolak-balik. Waktunya negara jangan intervensi, malah intervensi. Waktunya negara harus intervensi, diam saja, itu kebalik. Orang sekolah sejak dulu ya juga sudah ada kok sekolah full day, sekolah nggak full day. Ngapain capek-capek diurusi lagi? Masyarakat wis pinter. Neng ya, mungkin karena masih baru. Menterinya terus semua mau di full day. Kita juga nanggapinya juga kadang ya ndak pas. Yang ndak kita setujui itu kan diseragamkan semua full day. Tapi argumennya semuanya isinya menyerang bahwa sekolah full day itu jelek. Itu menurut saya argumennya tidak pas. Kalau diseragamkan semua full day itu ya tidak pas. Tapi tidak semua sekolah full day itu jelek. Tapi argumen yang keluar hampir semua menunjuk kejelekan sekolah full day. Nah itu yang sering keliru-keliru. Ya mungkin menterinya pinginnya sekolah setengah hari aja muridnya bisa pinter, apalagi sekolah 1 hari mungkin tambah pinter. Nah, kan kayak ngaji filsafat sampai jam 10 aja lumayan ini mahasiswa. Kalau tak tambahi sampai jam 2 subuh itu mungkin tambah pinter lagi. Kan ngono logikanya. Jadi cara mikirnya gitu. Jadi ya, itu contoh bagus untuk dalil bahwa tidak selalu 1 tambah 1 itu 2. Kalau kamu makan 1 piring kok enak, tidak selalu kalau ditambah 1 piring lagi masih terasa enak. Kadang-kadang ya kamu malah muntah. Jadi maka bebas itu juga begitu. Kadang-kadang kamu harus ngerti batasnya kebebasanmu. Nanti belakang Mill punya teori sendiri untuk apakah bebas itu kamu harus melampiaskan sak senengmu sendiri sampai habis. Oke. Nah, ini kebebasan yang sejati katanya Mill. Satu-satunya hal yang layak disebut kebebasan adalah kita kejar yang kita anggap baik sesuai cara kita tanpa menggusur apa yang dianggap baik oleh orang lain dan tidak menghalangi upaya mereka untuk memperoleh kebaikan yang mereka yakini. Itu berarti kebebasan yang sejati. Jadi yakinilah kebenaranmu, kejarlah sesuai keyakinanmu tanpa harus menyisihkan, menyingkirkan, membuang yang berbeda atau menghalangi orang menempuh yang berbeda. Itulah kebebasan sejati. Tapi kalau kebebasanmu nabrak kebebasan orang lain, dengan kebebasanmu orang lain terhalangi untuk merealisasikan kebebasannya, itu belum kebebasan yang sejati. The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good. Jadi kita cari yang menurut kita baik. Oke. Kalau menurutmu mandi tengah malam itu baik, ya mandilah tengah malam. Tapi jangan ganggu haknya temanmu yang pengen tidur, apalagi bikin temanmu bangun, kan gitu. Kamu mandi boleh, tapi mandimu ya jangan sambil nyanyi keras-keras, jadi temanmu yang tidur bangun semua. Atau kamu mandinya airnya kamu puncrat-puncratin sampai kamar, ya itu melanggar haknya orang lain. Kalau suaramu kamu bebas nyanyi, tapi kalau dengan kamu nyanyi temanmu jadi sumpek tanpa alasan, haknya untuk tenang terganggu, yaitu kamu bebas, tapi kebebasan yang kamu ekspresikan itu bukan kebebasan yang sejati.
Bebas yang sejati itu tidak ganggu orang. Bebas berekspresi. Saya bebas kan mau marah-marah, saya bebas kan mau nyerbu-nyerbu, saya bebas kan mau bakar-bakar ban, boleh. Tapi kebebasan itu kalau diiringi dengan hilangnya kebebasan orang lain, maka dia sebenarnya bukan lagi kebebasan. Kebebasannya nggak sejati lagi. Itu katanya Mill. Jadi ya kayak tadi loh, kamu bebas tidak pakai baju, tapi begitu kamu tidak pakai baju, ada kebebasan orang lain yang terganggu. Orang lain nggak berani melek lihat kamu, berarti itu bukan kebebasan yang sejati. Jadi cirinya itu. Terus bebas itu berarti apa? Tidak ada HAM. HAM bukan hak asasi manusia ya. HAM bahasa Inggris. Ya, kalau agak sariawan malah enak ngomong Inggris itu harm. Jadi menyakiti, melanggar haknya orang lain. Oke, katanya Mill, negara boleh intervensi ketika ada orang yang melanggar haknya orang lain. Maka kalau ada orang maling, kalau ada penganiayaan, kalau ada pembulian, negara boleh intervensi. Meskipun yang dipukuli anaknya sendiri, meskipun yang mukuli gurunya sendiri, kalau itu memang di situ ada hak yang dilanggar, negara boleh intervensi. Itu namanya HAM. Jadi ini salah satu prinsip dalam teori kebebasannya Mill. Cuma tidak termasuk menyakiti dirinya sendiri. Di negara nggak bisa intervensi. Menyakiti dirinya sendiri ya tiba-tiba kok kamu haus pingin minum baygon, itu ya urusanmu dewe, negara ya nggak ngerti. Ya, kalau kamu sakiti dirimu sendiri, misalnya kamu sedang nganggur, tiba-tiba kamu pukuli dirimu sendiri daripada nganggur, Pak, terus biru-biru, terus kamu lapor polisi sendiri, Pak, ada penganiayaan. Sopo yang mukuli saya, Pak? Yang dipukuli saya, ya. Percayalah, negara nggak bisa ngukum kamu, paling kamu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, jadi tidak termasuk menyakiti diri sendiri. Oke, karena yo susah memang. Masa harus dihukum gara-gara kesalahanmu pada dirimu sendiri, itu ya susah. Terus yang ketiga, menyakiti itu baik yang aktif maupun yang pasif. Menyakiti itu bisa melalui tindakan, bisa melalui tidak bertindak. Kalau dalam bahasa Mill, bisa action, bisa inaction. Inaction itu berarti nggak ngapa-ngapain. Banyak kan nggak ngapa-ngapain tapi menyakiti. Di situ dicontohkan politik, contohnya misalnya harusnya kamu yang jadi saksi. Ada kecelakaan persis di depan matamu, kamu lihat langsung. Tapi begitu ada polisi, Mas jadi saksi ya Pak? Enggak Pak. Atau kamu cepat-cepat pergi, khawatir jadi saksi. Itu termasuk menyakiti, melanggar haknya orang lain. Padahal kalau kamu mau bersaksi, orang ini dapat keadilan. Yang kecelakaan tadi mungkin dapat pembelaan. Siapa yang salah, siapa yang benar jelas. Gara-gara kamu nggak mau bersaksi, jangan-jangan yang salah malah bebas. Itu nggak mau bersaksi. Itu berarti apa? Tidak bertindak pun bisa menyakiti orang. Oke, temanmu kerja bakti, kamu diem aja, itu kan juga menyakiti. Tidak ngapa-ngapain tapi menyakiti. Yang lain capek sendirian, kamu santai WA-an. Nah, itu menyakiti haknya orang lain. Harusnya kerja bareng-bareng, kamu kerja sendirian. Jadi menyakiti melalui tidak bertindak. Dan menyakiti itu jenisnya 3: physical harm, property damage, dan psychological harm. Wah, ini psychological harm ini yang debatable. Kalau physical harm jelas, ada bukti fisiknya, KDRT. Nah, itu kan yang bukti fisiknya jelas, dipukuli, nah itu enak. Property damage juga gampang, piring pecah,
Kaca pecah, property harm. HP pecah, itu property damage. Yang agak suka psychological harm. Wah, dia menyinggung perasaanku ya. Wah, itu susah membuktikannya. Tapi termasuk jenis menyakiti juga. Kalau ngomong nyelekit ya, nah itu mencemarkan nama baik. Itu susah membuktikannya. Saya tidak tahu namamu baik apa enggak kok bisa dicemarkan. Kan sering kayak gitu, mencemarkan nama baik. Kemudian apalagi menyinggung perasaan, perbuatan tidak menyenangkan. Wah, itu susah. Kalau kamu sudah nggak suka orang, setiap perbuatannya bagimu kan tidak menyenangkan. Apa kamu terus mau lapor polisi? Itu kan susah. Ya, jadi psychological harm ini agak susah. Selalu debatable orang. Oke. Jadi physical harm, property damage, dan psychological harm. Kategorinya kalau di buku Omniba ada 3. Ada yang benar-benar harm, ada yang cuma mungkin harm, ada yang meningkatkan kemungkinan harm. Jadi tindakanmu itu, kalau kamu mukuli orang itu kan jelas, itu benar-benar harm. Kalau kamu caci maki orang, itu hanya mungkin harm. Sama-sama mukuli, tapi yang kamu pukuli, kamu jiwiti pacarmu, mungkin itu bukan harm. Hanya mungkin harm. Wong pacaran di pantai jiwit-jiwitan, kamu kan nggak, wah itu kekerasan, itu harus dibawa ke orang, kan raiso ngono. Jadi itu mungkin harm, tapi bukan benar-benar harm. Kejar-kejaran misalnya, jangan-jangan ada yang salah itu dikejar-kejar, kan nggak harus begitu. Itu tidak benar-benar harm. Ada juga tindakan yang meningkatkan kemungkinan harm. Misalnya nyopir waktu mabuk. Nyopir waktu mabuk itu ya iso wae selamat, tapi ya kemungkinan besar dia nyusahin orang lain, nggak selamat. Kan kamu bisa dulu, saya mabuk itu tidak apa-apa Pak, mabuk itu biasa bagi saya, nyopir tidak apa-apa. Nah itu karena memang fisiknya belum melanggar haknya orang lain, faktanya. Tapi dia sangat mungkin melanggar haknya orang lain. Jadi tindakan yang statusnya meningkatkan kemungkinan harm, kemungkinan orang lain tersakiti. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kamu bebas, free 100%, tapi jangan nabrak, jangan melanggar haknya orang lain, baik melalui tindakan atau melalui tidak bertindak, baik yang sifatnya fisik, kepemilikan maupun psikis, baik yang benar-benar menyakiti atau hanya mungkin menyakiti, atau sekedar meningkatkan kemungkinan menyakiti orang. Nah ini pedoman hidup rasional, gaya barat. Jadi ada rumusnya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini masih panjang. Terus hipotesisnya apa? Kenapa sih manusia itu biarkan sesuai jati dirinya secara bebas? Lawannya kan berarti jangan diseragamkan. Yang pertama, karena manusia itu tidak sama. One size does not fit all. Nggak ada ukuran yang cocok untuk semua orang itu. Baju pun yang all size itu juga kadang-kadang nggak cocok. Baju all size itu kalau saya yang pakai mesti nggak cocok, mesti kebesaran. Kamu yang tubuhnya gede tinggi pakai all size juga jadinya kekecilan. Tidak ada all size itu. Setiap orang punya size-nya sendiri-sendiri, punya ukurannya sendiri-sendiri, punya takaran, punya selera sendiri. Jadi manusia itu tidak sama, maka biarkan dia sesuai ukurannya sendiri. Dalam banyak hal, ada yang bisanya belajar itu sambil dengerin musik. Ada yang kalau denger musik dia nggak bisa belajar. Ya monggo sesuai gayanya sendiri. Cuma yang bisanya belajar dengan dengerin musik, ya jangan pakai sound system yang besar itu buat belajar. Pakai aja headset. Tapi silahkan, dan jangan dilarang.
Kalau dilarang berarti kan nggak bebas. Kalau tiba-tiba keluar undang-undang belajar harus dalam kondisi tenang, matikan TV, matikan komputer, matikan HP, malah nggak jadi belajar. Kita belajarnya pakai komputer sekarang, pakai laptop. Jangan diseragamkan. Kayak di Jogja ini kan ada jam belajar. Jam belajar itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Padahal dulu saya kecil, katanya si mbah saya belajar itu yang paling baik habis subuh, bukan habis maghrib. Ini kan sebenarnya pilihan gaya, pilihan style yang setiap orang beda-beda. Ada yang memang habis subuh lebih baik daripada habis maghrib. Habis maghrib sudah capek, sudah ngantuk. Kalau habis subuh masih seger. Tapi ada yang bilang, ya habis subuh itu yang ngantuk, Pak. Yang habis maghrib itu yang enak, yang seger. Loh, itu gayanya sendiri-sendiri kan. Yang sukanya habis subuh yang monggo, yang habis maghrib yang monggo. Kalau diseragamkan apalagi dipaksa, susah nanti. Misalnya pokoknya jam 7 sampai jam 9 itu jam belajar, semua TV dimatikan. Nanti yang bisa belajarnya sudah habis subuh kan protes, loh saya sudah belajar tadi habis subuh, kok TV-nya dimatiin lah, ngapain lagi sekarang. Jadi one size does not fit all. Tidak cocok. Setiap orang punya gaya. Mau habis subuh, mau habis maghrib, ya monggo. Kecuali yang subuhnya 7:30. Itu urusannya beda nih. Bukan belajar habis subuh itu namanya, itu belajar menjelang zuhur. Oke. Jadi prinsip pertama itu, maka bebaskan orang sesuai gayanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang tidak cuma gaya kan, selera juga setiap orang beda-beda. Ada yang kemana-mana pakai jaket, dan jaketnya itu aja, jadi bisa 3 bulan tiap hari ketemu, ya yang dipakai itu aja. Ya benar, itu selera. Ada yang tiap hari ganti baju, ternyata ya pinjem bajunya temannya, pokoknya main ke kos-kosan ono baju pakai. Nah, itu beda gaya. Oke. Terus yang kedua, kenapa orang silahkan bebas sesuai gayanya sendiri-sendiri? Karena setiap orang, setiap kepala itu pasti lebih peduli pada dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri dibandingkan masyarakat. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu. Jangan nunggu orang mencarikanmu jalan biar bahagia. Kamu sendiri yang ngerti. Kamu tidak bisa bilang, biarlah, aku tidak usah mikir kebahagiaanku, yang penting teman-temanku bahagia semua. Tidak manusiawi yang kayak gitu. Yang manusiawi itu ya mikir dirimu dulu, bahagiakan dirimu, dan kalau mungkin bahagiakan orang lain. Jangan jadi, kalau di filsafat namanya altruis. Altruis itu kamu bunuh diri demi membahagiakan orang lain. Punyanya uang 1 juta, ya kalau memang harus sedekah, ya sedekahkanlah 100, 200 ribu, 50 ribu, tidak apa-apa. Jangan disedekahkan semua lah, kamu dapat apa? Jadi setiap orang itu secara alamiah, natural itu peduli pada tujuannya sendiri. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu, maka pilih jalanmu sendiri. Itu asumsi kedua. Kamu yang ngerti jalan kebahagiaanmu. Jangan diwakilkan ke orang lain. Jangan, Mas belajar yuk, ini lampunya nyala apa lampunya mati, suka-suka sampean lah. Itu biasanya kamu tidak akan ketemu kebahagiaanmu. Kalau memang sukanya belajar lampu nyala, ya dinyalakan. Kalau maunya belajar lampu mati, belajar apa? Uang lampunya mati. Lah ya, lampunya mati kan belajarnya mesti bukan baca buku itu. Oke, belajar bersama mesti. Oke, yo ngaji kan bisa, tahajud, tahfidz bersama. Oke, terus yang ketiga, karena ada sangat banyak jalan untuk mencapai kebahagiaan, jalan yang paling baik untuk memperolehnya adalah
silahkan setiap orang, setiap anggota masyarakat milih jalan sendiri. Memilihlah sendiri yang bikin kalian nyaman, bikin kalian bahagia. Kalau dipatok secara sosial, secara bareng-bareng, biasanya terus jadi nggak bahagia semua. Ya kayak kalian ngaji ini loh kan, yang datang silahkan, mau milih duduk di depan sini, di belakang, mau sendenan, mau plesetan, silahkan. Yang bikin kamu nyaman aja mana. Itu lebih kondusif secara sosial dibandingkan kalau harus diatur. Pokoknya ngaji ini nggak jalan kalau nggak baris di depan ini, satu-satu sampai belakang. Awas kalau nggak gitu, nggak saya mulai ngajinya. Nggak nyaman kamu ngaji. Kalau di depan sini kamu nggak bisa kelesetan, nggak bisa, bukan gayamu. Nah, maka setiap orang cari gaya sendiri. Yang memang suka duduk di depan sini, duduklah di depan. Yang kamu lebih bisa konsen kalau diam-diam di belakang, tidak ada yang tahu, ya tidak apa-apa, duduklah di belakang. Itu lebih membebaskan dan lebih mudah sampai pada kebahagiaan. Oke. Terus kenapa harus begitu? Katanya Mil, justru yang kayak gitu itu manfaatnya besar. Dengan kita bebas, kita mikir sendiri, memutuskan sendiri. Kalau sudah begitu, kita tumbuh, kita berkembang, kita belajar tanggung jawab, belajar ngerti sukses dan kalah, dan belajar dari kegagalan orang lain. Jadi katanya Mil, kalau itu keputusan sendiri, kan nanti kita dituntut untuk tanggung jawab sendiri. Pak, saya duduk di belakang tidak terlalu kedengeran ya Pak. Ya salahmu dewe, tanggung sendiri resikonya yang di belakang. Pak, saya duduk di depan nggak berani ngantuk ya Pak. Salahmu dewe, lembung ngarep. Kan gitu, tanggung jawab, tanggung sendiri resikonya. Wong pilih pilihanmu sendiri. Dan nanti berhasil atau gagalnya akan kamu nikmati sendiri. Jadi bukan orang lain. Kalau kamu dipaksa orang lain, diatur orang lain, kalau sukses sih mending. Kalau gagal kan sakitnya luar biasa. Sudah bukan pilihanmu sendiri dan gagal. Jadi itu pentingnya kebebasan. Dan dengan kamu milih jalan sendiri, termasuk juga kamu bisa belajar dari kegagalan orang lain. Loh, orang lain kayak gitu kok ngantuk. Oh, saya nggak usah gitu deh. Nah, itu kan belajar dari orang lain. Tapi kalau diseragamkan semua, proses tumbuh, proses tanggung jawab, pengalaman sukses dan gagal, belajar dari kegagalan orang lain, tidak akan kalian temui. Wong cuma dipaksa, wong bukan pilihanmu sendiri, wong hanya ikut aturannya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu hipotesisnya. Kenapa orang harus bebas?